Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aditya Chandra dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6H. Dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari magang 1. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan, yaitu taat, taubat, istiqomah, dan ikhlas. Yang pertama, taubat. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Sedangkan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat-sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Untungnya, sebagai seorang muslim, diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Selanjutnya, jenis dan syarat taubat. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, yang artinya dia tidak terlepas dari perbuatan salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia, hakul adam. Maka ada 3 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan yang terakhir berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Selanjutnya, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Dan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non-materi atau seperti memfitnah, menggunjing, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Taubat dari segala kesalahan, tidaklah semua orang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kemudian dampak positif perilaku bertobat. Dampak positif bertobat dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Sebagai pelaku, yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya.
dengan catatan tobatnya dilakukan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. Dan yang ketiga, memperoleh simpati dari masyarakat. Selanjutnya, dampak positif tobat bagi orang lain. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum ia bertobat. Dan selanjutnya yaitu perilaku yang membiasakan diri untuk bertobat. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Selanjutnya yaitu taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan untuk berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in firdauhi ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu takwil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut, maka dapat disimpulkan kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, ayat tersebut, kalimat perintah untuk taat yang pertama yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar menawar dalam segala aspek. Yang kedua, taat kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat tersebut jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi ayat yang mengulang kata taatilah pada perintah taat yang kedua. Dan yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin tidaklah mutlak, tetapi memenuhi syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, pada kata ulil amri dalam ayat tersebut tidak didahului kata taatilah. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk menaatinya. Dan selanjutnya yaitu istiqomah. Pengertian istiqomah. Secara bahasa, istiqomah
artinya lurus, dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Senantiasa istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang dibayangkan, tapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah dan berada dalam jalan yang benar. Meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang Islam mengalami rasa malas atau gangguan lainnya, setidaknya ada beberapa cara bisa membantu seorang muslim untuk istiqomah. Di antaranya cara agar istiqomah di jalan Allah, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Sebelum seorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridho Allah, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya. Yang kedua, memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seseorang harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya mengikat. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan membantu seseorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang meneguhkan hati seorang muslim sehingga ia tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Mungkin bagi seorang muslim beribadah terus-menerus sepanjang hari dan terus beribadah dengan kualitas yang lebih baik tidak begitu mudah. Akan tetapi hal ini tetap dapat dilakukan untuk menjaga istiqomah dalam beribadah. Agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita akan senantiasa meluangkan waktu untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah itu sendiri. Dan yang kelima, bergaul dengan orang yang soleh. Hubungan manusia tidak terlepas dari manusia lainnya, dan perilaku manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika seorang istiqomah dalam beribadah, maka banyaklah bergaul dengan orang yang soleh, karena mereka bisa menjadi kawan saat beribadah dan senantiasa menjaga kamu dalam kebaikan. Yang keenam dan terakhir, berdoa dan berzikir kepada Allah. Allah adalah maha membolak-balik hati seorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang hidayah ataukah menutup hati seseorang. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah agar tetap istiqomah di jalan yang benar. Dan yang terakhir yaitu ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan istilah ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan, menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Artinya, mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dan menjalankan amalan sebagaimana perintahnya.
Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Demikianlah betapa niat yang ikhlas memegang peran penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan yang menjaga keikhlasan dalam berniat sehingga kita termasuk golongan yang muhsinin. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, li ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.